Oke, kita kembali lagi dengan sejumlah soal yang akan kita selesaikan dalam soal deret pada kesempatan ini. Misalnya ini ada tiga soal ya. Ada soal 1, 2, 3, nomor 39, 40, dan 41. Oke. Pertama misalnya ada soal yang 1, 8, 9, 20, 25, 40, dan 49. Oke, seperti mana yang saya pernah sampaikan bahwa kalau misalnya ada soal deret yang angkanya itu lebih dari 5 angka, maka kita bisa berpikir untuk menebak polanya adalah dia bisa menggunakan pola lompat, bukan pola bersusun. Atau boleh juga bersusun, tapi itu nanti opsi kedua. Opsi pertamanya adalah kita pakai cara lompat dulu. Oke, misalnya ini kan lompat 1 dulu ya, 1 ke 9, 9 ke 25, 25 ke 49, 49 ke sini. Oke, 1 ke 9 itu adalah ditambah 8, kemudian 9 ke 25 itu ditambah 16 kayaknya ya, 16 ya. Kemudian berikutnya 25 ke 49 itu ditambah 24. Kemudian 49 ini kan kalau kita lihat 49 ke berapa, ini yang kita cari. Jadi lihat dulu, ini polanya adalah pola bertingkat. Selain lompat tadi pola bertingkat. 8 ke 16 itu adalah selisih 8. Kemudian 16 ke 24 juga selisih 8. Berarti di bagian sini juga adalah selisihnya 8. 24 tambah 8 itu berapa? 32. Berarti nanti ditambah 32. 49 tambah 32 itu satu ujungnya pasti ya. Ini 81. Oke, 81. Dapat 81 yang mana? Berarti ini kalau bukan A, B. Kita cek yang di bawah. Berarti di bawah juga yang ini juga lompat nih. 8 ke 20, 20 ke 40, 40 ke berapa? 8 ke 20 itu adalah 12. Betul ya? Iya, betul. 12. 8 ke 20 12, 20 ke 40 itu adalah 20 ke 40 itu 20 ya. Ya, 20. Nah, ini juga selisihnya adalah 12 kurang 8, 12 kurang 20 kurang 12 itu 8. Oke. Kemudian memungkinkan juga selisih di sini adalah 8. Jadi pasti di sini adalah 28. 40 tambah 28 adalah 68. Jadi di sini jawabannya adalah 68. Jadi jawabannya 68 dan 81. 68 dan 81 itu di mana ya? 68 dan 81. Saya hapus dulu yang ini. Jadi jawabannya adalah 68 dan 81. Yang benar adalah A. Oke. Jadi caranya seperti tadi itu, lompat pakai sistem lompat, dia lompat 1 ke 9. Oh ini sorry, pulpennya kok gitu ya. 1 ke 9, 9 ke 25, 25 ke 49, baru habis itu ke angka berikutnya itu. Oke. Kayaknya seperti itu. Ini seperti disampaikan bahwa kalau misalnya ketemu soal seperti ini, itu cek dulu berapa angka sih. Kalau misalnya lebih dari 5 angka, perkirakan bahwa dia bisa lompat gitu. Oke, selanjutnya saya perlu menyampaikan bahwa gini, ada beberapa jenis deret. Itu kan ada deret yang misalnya 1, 3, 5, 7, misalnya 9, berikutnya berapa. Ini hanya kita boleh pakai sistem berurut. Kalau lompat 1 itu misalnya adalah 1,
3, 5, 7, 9 misalnya, tapi di tengahnya misalnya ada 4, 6, 8, 10, misalnya 12. Nah, ini adalah polanya misalnya lompat 1, itu saya istilahkan lompat 1. Berikutnya kalau misalnya lompat 2 gimana? Lompat 2 itu yang ke sini. Melangkahi 2 angka. Oke. Selanjutnya coba kita cek dulu soal nomor 11. Bukan 11, soal nomor 40. Ini saya ambil dari beberapa buku ya. Misalnya soalnya adalah ada 11, 15, 15, oke, 13, 16, 18, 15 lagi, 17, 21, dan 17. Kalau misalnya Anda ketemu dengan soal deret yang jumlah deretnya adalah lebih dari 7, oke, maka berpikirlah bahwa dia tidak hanya lompat 1, dia memungkinkan lompat 2. Kalau lebih dari 5 itu sampai 7 itu biasanya lompat 1. Tapi kalau misalnya lebih dari 7 maka memungkinkan dia lompat 2. Jadi ketika ketemu soal yang seperti ini, maka kita bisa berpikir bahwa memungkinkan dia bisa lompat 2 kayaknya nih, gitu kan. Coba kita cek hitung. Kita tulis ulang aja supaya bisa dicek. 11. Kemudian 15, 13, 16, 18, 15, 17, 21, 17, angka berikutnya berapa? Oke. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ini lebih dari 7, banyak malahan angkanya. Jadi kita bisa pilih, coba cek dulu lompat 3, dapat nggak gitu? Lompat 2, 2 angka dilompati 1, 2, 3, gitu. Jadinya adalah kita bisa temukan pola 11 ke 13, 13 ke 15, 15 ke 17. Kalau gitu sebenarnya angka ketiga berikutnya ini adalah apa namanya ya, hasil lompatan dari 17 gitu kan. Ini kan selisih 2, 11 ke 13 itu 2 selisihnya 2, gampang pasti surat ketebak hasilnya. Pasti angka berikutnya juga adalah lompat 2 juga. Jadi dia 15 ke 16, 16 ke 17, 17. Ini kan 15, 16, 17, 18 dong di sini. Oke, ketemu 18. Mana yang 18 antara C dengan E? Berikutnya angka lompat lagi berikutnya nih. Saya ganti pena dulu supaya lebih kelihatan. 15 ke 18, 18 ke 21, 21 ke, ini selisih berapa nih? 18 kurang 15, 3, 21 kurang 18, 3, berarti selisih 3. Ini pasti 24. Jadi jawabannya adalah 18 dengan 24. Segampang itu. Kuncinya tadi, kalau bisa ketemu deret kurang dari 5 memungkinkan dia berurut. Kalau misalnya lebih dari 5 sampai 7 memungkinkan dia lompat satu angka yang dilompati. Kalau misalnya lebih dari 7 maka berpikirlah bahwa itu memungkinkan lompat 2. Oke, gitu. Gampang sebenarnya deret ini. Oke, sebenarnya coba kita cek nomor 41. Coba 41. Teman-teman juga boleh sambil hitungan, sambil ikut hitung ya. Karena kadang ini saya baru kerja juga nih. Oke. 41 saya langsung coret-coret aja di sini. 641, 675, 6, 10, 9. Kita bisa langsung ketemu polanya nih. 6 kok berulang ya? 6, 6, 6. Di sini 6 juga berarti. Ini lompat 2 jadi angkanya lebih dari 7. Gampang kan? Kalau berikutnya gimana kalau begitu? Kalau begitu berikutnya lompat 2 juga tuh. 4 ke 7. 7 ke 10. 10 ke 13. 4 ke 7 selisih 3, 7 ke 10 selisih 3, 10 ke 13 selisih 3. Selisih 3 juga di sini 16 kalau begitu. Gampang ini. Habis itu 1 nih, tinggal 1. 1 berarti lompat ke 5, 5 ke 9, 9 ke
13, selisih 4. Jadi angka selanjutnya adalah, kan selisih 4. Jadi 13 tambah 4 adalah 17. Ketemulah hasilnya bahwa 6, 16 dan 17, yang ada adalah C jawabannya.